Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Saya mau tanya, keluar dari tema nih Pak Ustadz. Saya kan dulu pernah rumah tangga gitu ya. Terus kita pisah tuh gara-gara karena saya masih mau berkarir gitu, masih mau nyanyi. Cuman suami bilang nyanyi itu haram lah gitu. Jadi saya suruh pilih antara rumah tangga sama nyanyi gitu. Itu banyak. Itu saya sih waktu itu masih berpikir gitu, karena saya juga masih mau berkarir, tapi rumah tangga juga kalau bisa dipertahankan gitu, tapi tetap saya suruh ambil pilihan gitu. Sekarang ya akhirnya pisah gitu gara-gara Pisah ini pisah cerai nih? Iya, Oh. pisah cerai. Sudah punya momongan? Sudah. Berapa? 1. Oh, berapa tahun? Sekarang 10 tahun. Oh, udah lama berarti nikahnya ya? Iya, udah lama. Iya, sebenarnya memang tadi sebenarnya kita sudah bahas kalau memang kita menyanyi itu hanya menampilkan sesuatu yang bisa menjadikan orang lain nafsu, namanya yaitu memang bisa dikatakan haram. Tetapi kalau menyanyi itu normal, biasa, tidak aneh-aneh, umpamanya tertutup, rapi lah baik istilahnya, ya insya Allah itu tidak. Dan yang jelas adalah keputusan beliau memang tidak bisa dikatakan salah atau tidak, nggak bisa. Itu keputusan pilihan dari suami, karena beliau kan imam ya. Jadi nggak bisa mau itu salah nggak ada yang salah di sini, hanya cuma ego aja, tapi ya sudah nggak apa-apa, ini sudah terjadi. Jadi berikutnya ya gimana ya, cari pasangan lagi atau suami sudah menikah. Pisahnya udah berapa tahun nih pisahnya? Udah 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Mantan suami udah menikah lagi? Udah. Berapa tahun sudah menikah? Udah lama, udah 4 tahunan nih. Oh, berarti setahun lepas langsung menikah lagi. Tinggal saya nih yang belum bisa Pak Ustadz. Ini curhat ceritanya. Iya, nih jadi curhat nih. Takut nangis. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau memang ya saya akan memberikan gambaran. Jadi kalau istilahnya keluarga seperti itu tidak bisa dikatakan mana yang salah mana enggak. Layung dulu itu suami menikahi Mbak Ria kan ya dulu kan masih penyanyi. Tahu juga saya ya sudah nggak apa-apa. Yang jelas sekarang adalah gimana Mbak Ria dengan orang tua. Karena dengan orang tua ini yang menjadi dasar pernikahan itu Allah ridho apa enggak sebenarnya. Jadi kalau Mbak Ria sama orang tua ada ganjilan, ada jengkel, kemudian kalau dulu itu dinasihati orang tua agak susah. Ya kalau memang orang tua sekarang itu masih ada, ya minta maaflah sama orang tua, serius. Jadi intinya ya coba aja dekat sama Allah. Kali kalau memang sudah dekat sama Allah. Saya mau tanya nih, sholatnya gimana nih, sholat nih? Saya tanya sholat dulu nih. Sih alhamdulillah. Kalau di rumah, kalau di rumah sih alhamdulillah 5 waktu. Cuman kalau pergi ini Pak Ustadz kadang berat, kadang lewat, ada yang lewat gitu. Kalau lagi pergi-pergi gitu. Sholat emang 5 waktu, dijalani Iya, ya? di jalan. Iya, Kalau di rumah sih alhamdulillah 5 waktu tuh dijalanin tepat waktu gitu. Diusahakan tepat waktu. Tapi kalau lagi pergi-pergi ini Pak Ustadz kadang mau ke musola dulu tuh kayaknya berat banget itu, gimana tuh? Musola dulu lama, belum dibangun kali ya? Mau sholat dulu gitu. Kalau lagi jalan apa gimana gitu kadang ini jadi suka kelewat gitu. Putar Ya balik kalau umpamanya seperti hal itu yang sebenarnya kewajiban kita, kalau umpamanya lagi males-males kan gitu, kalau mau ke masjid atau musola atau tempat sholat atau sholat lah,
itu males-males, kalau umpamanya Allah juga males ngasih jodoh ya normal lah itu. Gitu. Lah, simple aja ya, gimana? Saya suruh ngomong apa? Kan sudah cerita gimana sholatnya kan gitu, belum nanti gimana ngaji kan itu, kemudian gimana tahajudnya. Kalau ini sudah paling tidak inilah 3 ini dikerjain dulu, kemudian dari mulai cara bicara, kemudian dari cara berperilaku terhadap orang lain juga harus belajar. Jangan umpamanya Mbak Ria itu cewek kalau ngomong ngakak-ngakak, umpamanya laki-laki takut ini cewek beneran apa kuntilanak, kan gitu jadinya. Capres kan nih pakunya ada nggak? Kan gitu, jadi laki-laki juga butuh wanita itu yang feminin gitu. Ya, wanita feminin itu makan ya jelas normal, walaupun pakai tangan ya normal. Bukan ini pakai tangan kakinya naik ke atas ya itu ya. Gimana kopral? Iya, preman pun nggak mau kayak dapat cewek kayak gitu ya. Wah ini kali-kali lebih garang daripada saya ini. Jadi tetap sopan santun tetap kita jaga. Yang jelas dekati Allah, sayangi Allah, kemudian tetap doa pada Allah Ta'ala, mohon diberi jodoh. Nah yang soleh, bisa menjadi imam, seperti itu. Terus kalau ketemunya sama yang udah pasangan mulu gimana Pak Ustadz? Ya kalau memang hatinya bilang enggak, ya enggak lah. Tapi kalau ngeyel ya, nanti kalau ada sesuatu ya jangan salahkan saya berbicara. Kan biasanya kan gitu ya. Jadi kadang saya berpikir tuh apa takdir ya gitu, ketemunya kok sama yang udah keluarga terus. Salah ya Pak Ustadz? Ya, salah kalau bilang gitu. Bukan takdir, itu namanya lagi ujian sebenarnya. Karena begini loh, ini maaf-maaf nih ya. Maaf-maaf pada para lelaki ini yang sudah punya istri, yang kepingin mencari istri baru atau istri siri nih biasanya. Nih bisa nyengir sendiri kalau lihat acara ini ya. Coba kalau memang kalau memang mau menikah lagi, mau siri, mau enggak, harus jujur, kan gitu ya. Sehingga wanita tersebut itu juga, umpamanya kalau Mbak Ria itu maunya kayak takdir saya jadi istri kedua, kan saya juga nggak berani bilang begitu. Saya berpikir begitu gitu. Lah gimana? Ya, saya mau cerita apa ya? Ya gimana ya? Betul, ya dia mau lewat. Tapi ada bintang tamu nih. Oh iya. Wah, nah pemirsa jangan kemana-mana. Ini makin lama makin seru. Tetap di Bengkel Akhlak. Seperti biasa, Ustaz. Nih, saya tadi bilang menjanjikan ada tamu. Nah, ini perkenalkan, ini Mbak Ati. Assalamualaikum Mbak Ati. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Waduh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya luar biasa Pak Ustaz. Iya loh. Iya. Duduk kaki saya duduk gini. Ya, berarti kita lanjutin perobrolan tadi. Ya masalah takdir nih Pak Ustadz nih. Tadi katanya, ini bagaimana nih takdir saya tadi Mbak Ria ya? Iya. Jadi kalau Mbak Ria tadi ngomongin kok saya itu sebenarnya mau ditanyakan gini kalau nggak salah loh ya. Kok saya itu ketemunya sama laki-laki kok sudah punya istri, apa itu takdir? Kalau nggak salah begitu ya Mbak Ria? Benar Pak Ustadz. Ya itu bukan takdir, itu baru ujian. Nah dari ujian ini kan mau disiasati atau dilanjutkan itu kan terserah Mbak Ria nih ceritanya. Kalau memang memang Mbak Ria srek ya monggo silahkan. Tapi di kemudian waktu ya jangan salahkan saya. Siap menerimanya. Siap menerima nggak apa-apa. Tapi yang jelas harus dilihat sholatnya bagaimana. Jangan sholat di hadapan Mbak Ria. Jadi Mbak Ria itu harus nyewa detektif. Jadi dia itu setiap harinya dilihat sholat apa enggak. Kan nggak lihat ya toh. Tapi kelihatan dia sholat. Kemudian dia ngobrol sama temennya bagaimana. Dilihat aja. Jadi memang harus kita ketahui bahwa harus memahami kenapa dia seperti itu. Ya sama seperti kayak Mbak Ria, kenapa umpamanya kok bisa pisah sama suami, oh karena ini ya sudah, itu kan pilihan. Kalau sudah pisah nggak ada yang bisa disalahkan ya. Sudah beliau punya jalan ya, menurut saya ya baik-baik aja. Nah yang kurang enak, kurang srek kan Mbak Ria, sudah nggak usah dibikin enak, ya sudah diikhlaskan aja.